Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik anak-anak semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan kepada ketua kelas untuk menyiapkan eh, teman-temannya. Silahkan ketua kelas memimpin doa ya. Nah, baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu bagi nama-nama yang terpanggil. Silahkan bilang hadir ya. Ananda Fitri, Dewi Lili Ramadhani, Nova Widya, Fitriana. Baik, nah, jadi hadir semuanya ya. Nah, pertemuan hari ini yaitu kita pertemuan yang ketiga ya. Kita sekarang masuk pertemuan ketiga. Sebelum itu, silakan kepada anak-anak untuk membuka Al-Qur'annya terlebih dahulu ya. Kita buka Al-Qur'annya masing-masing, surah Al-Baqarah ayat 222. Nah, di sini sudah ada ayatnya ya, Ibu akan tulis, sudah ada ayatnya. Nah, nanti Ibu bacakan, kalian mengikuti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ikut Ibu ya. Silakan dari depan tulis ya. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adha. Fa'tazilun nisa'a fil mahid. Wa la taqrabuhunna hatta yatahhurn. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق الله العظيم. Silahkan Nova dibaca artinya. Dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid, katakanlah itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurlah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah padamu. Sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Baik ya, terima kasih ya kepada Nova. Nah, silahkan dibuka buku pelajarannya. Baik, di sini kita akan dari ayat tersebut kita tadi sudah mendengarkan artinya ya. Tentang apakah isi kandungannya? Ayat tersebut menceritakan tentang apa? Siapa yang tahu di sini? Iya, betul sekali, tentang haid. Itu karena materi pada hari ini itu adalah tentang haid. Ya. Siapa di sini yang sudah haid? Siapa di sini yang sudah haid? Nah, jadi ada juga yang belum haid ya. Nah, jadi materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang haid. Nah, di mana penting sekali untuk kita mempelajari ini. Materi kita hari ini tidak hanya haid, yaitu tentang haid, nifas, istihadah, mani, wazi, dan juga wadi. Nah, sebelum itu Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu kepada anak-anak semuanya. Dan sebelum itu buka bukunya ya, halaman 13, materinya mengenai haid yang pertama ya. Nah, jadi di sini siapa yang tahu apa itu haid? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu apa itu haid? Nah, silahkan. Bagus sekali ya. Jadi haid itu adalah apa? Haid itu? Nah, haid adalah darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita atau seorang perempuan yang mana dia sudah memasuki usia haid. Nah, berapa usia haid? Usia haid itu adalah
9 tahun dalam kalender Hijriah ya. Jadi usia haid itu ketika seseorang sudah memasuki usia 9 tahun dan 9 tahunnya itu pada kalender Hijriah. Nah, jadi minimal waktu haid bagi seorang perempuan itu usianya minimal 9 tahun dalam kalender Hijriah. Ketika kita sudah memasuki usia 9 tahun Hijriah dan ketika kita mengeluarkan darah ya, mengeluarkan darah dari kemaluan itu sudah disebut darah haid. Nah, siapa di sini yang tahu berapa waktu minimal haid? Berapa waktu minimal haid? Jadi, minimal dari waktu haid, minimal dari usia haid adalah 9 tahun dalam kalender Hijriah. Nah, jadi ketika seorang perempuan itu sudah memasuki usia 9 tahun Hijriah dan dia mengeluarkan darah dari kemaluannya, berarti itu sudah disebut darah haid. Nah, siapa di sini yang tahu kadar atau berapa lama sih waktu haid, minimal waktu haid seorang perempuan itu? Siapa di sini yang tahu berapa lama minimal waktu haid? Nah, siapa yang tahu? Nah, silakan Nova. Nah, bagus. Jadi, minimal waktu haid itu adalah 1 kali 24 jam atau sehari semalam. Jadi, ketika seseorang perempuan itu mengeluarkan darah tidak sempat atau tidak sampai 1 kali 24 jam, maka itu tidak bisa disebut darah haid, tapi hanya disebut darah penyakit ya. Jadi kita itu bisa menghitungnya, yaitu minimal dari haid, darah haid yang keluar itu adalah 1 kali 24 jam atau sehari semalam ya. Ya, jadi ingat ya. Jadi ingat apa tadi? Darah haid itu minimal keluarnya 9 tahun, usia 9 tahun Hijriah, dan minimal darah haid itu 1 kali 24 jam. Ya, itu minimalnya darah haid keluar. Kalau belum 1 kali 24 jam berarti itu bukan darah haid, melainkan darah penyakit. Nah, memasuki yang ketiga ya. Siapa yang tahu maksimal waktu dari haid? Siapa yang tahu di sini? Nah, silahkan Fitriana. Baik, bagus sekali. Jadi, maksimal waktu haid itu adalah berapa? 15 hari. Jadi, waktu maksimal seseorang perempuan itu haid adalah 15 hari. Jadi, ketika seseorang itu sudah 15 hari haid dan hari ke-16-nya masih mengeluarkan darah, berarti itu tidak lagi disebut darah haid. Nah, jadi sudah ada 3 poin ya di sini tadi. Apa tadi yang pertama? Minimal usia orang yang haid itu adalah 9 tahun Hijriah. Yang kedua, minimal waktu haid adalah 1 tahun, 1 kali 24 jam. Dan yang ketiga, maksimal waktu haid adalah 15 hari. Nah, jadi ketiga poin itu yang penting sekali perlu kita ingat ya. Minimal umur haid, minimal waktu haid, dan maksimal waktu keluarnya darah haid. Nah, siapa di sini yang haidnya sudah sejak umur 9 tahun atau 10 tahun atau SMP atau di aliyah baru mendapatkan haid? Ada juga. Dan jadi waktu haid itu tidaklah sama ya setiap perempuan. Ada yang cepat, ada yang lambat, tapi kembali lagi bahwa itu waktunya itu sudah ditentukan ya, dan itu adalah berpengaruh terhadap hormon. Jadi ketika seorang perempuan itu haidnya cepat dan teratur dan lain sebagainya, itu juga dipengaruhi oleh hormon, oleh kesehatan juga, oleh apa-apa saja yang kita makan. Jadi kita itu ketika kita makan makanan yang bergizi, pasti hasilnya pun tubuh kita sehat dan juga haidnya menjadi lancar, tidak ada keluhan sakit ketika haid. Karena banyak sekali yang dialami perempuan ya, ketika mengalami haid itu pasti sering sakit perut atau nyeri perut ya ketika haid. Nah, itu tadi karena apa? Karena makanan yang tidak sehat itu tadi. Jadi ketika kita itu memakan makanan yang tidak sehat, maka itu bisa berpengaruh terhadap hormon, dan hormon itu bisa menyebabkan haid menjadi tidak lancar. Nah,
Siapa di sini yang haidnya lancar? Yang 1 bulan sekali datang haid dan yang haidnya lancar itu, eh, yang haidnya lancar itu rata-rata waktu haid itu 7 sampai 8 hari. Nah, ketika sudah lebih dari itu biasanya tidak lancar ya. Karena waktu haid itu normalnya adalah 7 atau 8 hari. Ketika sudah lebih dari 15 hari, nah berarti bukan darah haid lagi, tapi melainkan darah penyakit ya. Akan kita bahas setelah materi haid ini tadi. Nah, jadi itu tadi ya yang perlu kita ingat mengenai haid. Kapan, umur berapa pertama kali haid, berapa hari minimal bisa dikatakan haid, dan juga maksimal berapa hari sih haid itu eee, keluar gitu. Nah, jadi itu tadi ya 3 poin penting dalam materi haid ini. Nah, ada yang mau bertanya mengenai haid ini tadi? Nah, Ibu kira sudah paham ya. Nah, yang kedua, materi kita itu lanjutan dari haid. Nah, ketika seseorang itu mempunyai kelebihan hari ya ketika haid, itu adalah misalnya waktu maksimal haid itu adalah 15 hari ya. Maksimal haid adalah 15 hari. Nah, ketika lebih dari 15 hari itu disebut darah penyakit. Nah, apa nama lain dari darah penyakit? Ada yang tahu di sini apa nama lain dari darah penyakit? Nah, nama lain dari darah penyakit itu adalah istihadah. Nah, yang kedua ini menyambung dia ketika seorang wanita itu mengeluarkan darah dari kemaluannya dan usianya sudah memasuki usia minimal, berarti disebutlah darah haid. Nah, ketika darah haid itu keluar atau darah itu keluar melebihi batas maksimal waktu haid, yaitu 15 hari, maka darah yang ke hari ke-16 itu disebut darah istihadah. Nah, darah istihadah itu ada darah apa? Berarti itu darah penyakit. Ketika lebih dari waktu maksimalnya haid, maka itu adalah darah istihadah atau darah penyakit ya. Ini sudah ada dua ya, ini materinya mengenai haid dan juga istihadah. Bedanya dari segi warna darah, dari segi waktunya, dan juga dari segi boleh melaksanakan tidaknya kewajiban kita sebagai muslim dan muslimah. Ketika orang itu haid, orang itu tidak boleh sholat. Tapi ketika orang itu istihadah, orang itu tetap wajib sholat fardu. Nah, yang ketiga yaitu tentang siapa di sini yang pernah melihat orang melahirkan atau pernah menjenguk orang melahirkan. Nah, pasti orang yang melahirkan itu dia akan mengeluarkan darah ya. Biasanya minimalnya itu 40 hari dan maksimalnya 60 hari. Nah, dari nifas itu ada darah apa? Siapa yang tahu darah nifas? Apa itu darah nifas? Nah, silahkan Dewi. Bagus. Jadi, darah nifas itu adalah darah yang keluar saat proses persalinan dan setelahnya. Jadi, darah itu keluar di saat proses persalinan dan setelah persalinan pun darah itu tetap keluar sampai waktu maksimalnya itu 60 hari, tapi seringnya itu 40 hari. Nah, darah nifas itu kita ketika nifas kita tidak boleh berpuasa ya. Kita tidak boleh berpuasa, tidak boleh sholat, sama halnya dengan haid. Nah, jadi apa tadi darah nifas? Darah yang keluar pada saat proses persalinan dan juga setelahnya. Jadi setelah seorang ibu itu melahirkan dan mengeluarkan darah, maka darah itu disebut darah nifas. Nah, orang yang nifas itu sama halnya dengan orang yang haid. Apa tadi orang yang haid? Tidak boleh melakukan apa saja? Sholat fardu, puasa Ramadan, sujud sahwi, sujud tilawah, bahkan membaca Al-Quran. Jadi, hukum orang yang nifas disamakan dengan hukum orang yang haid. Jadi, kita bisa membedakan orang yang haid dan nifas itu tidak boleh melaksanakan hal-hal yang fardu, seperti sholat fardu dan puasa. Tapi orang yang istihadah itu boleh melaksanakan puasa Ramadan, sholat fardu, dan bahkan membaca Al-Quran. Nah,
dari ketiga materi itu tadi, dari ketiga itu tadi, apa yang bisa kita bedakan? Nah, di sini kita sudah ada di papan tulis ini sudah ada pembagiannya ya di tabel. Di tabel ini tertera bahwasannya eh, perbedaan antara haid, nifas, dan istihadah bisa kita lihat di tabel ya. Ya, semuanya perhatikan tabel yang ada di papan tulis. Nah, jadi orang yang haid, istihadah, dan nifas, perbedaannya ada di sini. Perbedaannya, orang yang haid itu tidak boleh melaksanakan hal-hal yang fardu, ya, tidak boleh melaksanakan hal-hal yang fardu. Contohnya seperti sholat fardu, puasa Ramadan, membaca Al-Quran. Tapi orang yang istihadah itu tetap boleh sholat fardu, tetap boleh puasa Ramadan, dan juga tetap boleh melaksanakan ibadah lainnya seperti naik haji, seperti berihram, seperti baca Al-Quran. Itu orang yang istihadah itu boleh, karena istihadah itu adalah darah penyakit. Nah, yang ketiga itu adalah nifas. Nah, nifas ini sama halnya dengan haid. Jadi bisa kita lihat di tabel bahwasanya nifas dan haid itu hukumnya sama, dihukumi sama, bahwasanya orang yang haid dan nifas itu tidak boleh melaksanakan sholat wajib, membaca Al-Quran, dan juga puasa Ramadan ya. Jadi bisa kita pahami di sini ya. Di sini mudah sekali membedakannya antara tiga tentang darah tersebut, haid, nifas, dan istihadah. Itu mudah sekali ya. Kita bisa lihat tabel ini dan silahkan ya dicatat di tabel ini darah haid, nifas, dan juga istihadah. Mana saja yang masih boleh sholat dan mana saja yang tidak boleh untuk sholat. Jadi di tabel ini nanti agar mudah kita menghafalnya, ya, agar mudah kita menghafalnya darah mana yang dikategorikan darah haid, darah mana yang dikategorikan darah istihadah, atau darah mana yang dikategorikan darah nifas. Dan apa-apa saja yang boleh dilakukan oleh orang yang sedang haid, orang yang sedang istihadah, dan juga orang yang sedang nifas. Dari tiga pembagian darah ini tadi tentang haid, nifas, dan juga istihadah, ada yang mau dipertanyakan? Silahkan, Nova. Baik, pertanyaannya bagus sekali ya. Pertanyaannya yaitu, bagaimana ketika kita istihadah itu apakah harus mandi wajib? Jawabannya adalah tidak, karena kita itu mandi wajib ya selepas waktu haid. Kalau sudah 15 hari misalnya, kita mandi wajib nih. Kita sudah mandi wajib, kita sudah bilang sholat, namun dia tetap mengeluarkan darah. Nah, kita tetap melanjutkan saja sholatnya, tapi ketika kita mau melaksanakan sholat, ya kita harus membersihkannya terlebih dahulu. Tidak dengan mandi ya, tapi hanya dibersihkan terlebih dahulu. Itu tadi bedanya. Kalau orang haid, kalau orang nifas, itu wajib mandi. Ya. Ada mandi wajibnya, ada niatnya, dan lain sebagainya. Tapi ketika orang istihadah itu tidak perlu mandi wajib. Karena memang orang istihadah itu adalah tidak najis ya. Maksudnya itu adalah darah penyakit. Nah, ini juga ada kaitannya mengenai haid, nifas, dan juga istihadah, ya. Materi selanjutnya itu adalah mengenai mani, mazi dan wadi. Apa tadi yang pertama? Mani, wazi, dan juga mazi, dan juga wadi, ya. Siapa yang tahu di sini apa itu mani? Nah, silahkan Fitriana. Bagus ya. Jadi, apa tadi? Mani adalah cairan putih yang keluar dari kemaluan seorang laki-laki maupun perempuan. Dan para ulama menyebutkan bahwasanya hukum dari mani ini tadi adalah najis. Nah, ketika mani itu keluar karena disebabkan oleh hubungan badan ataupun tidak, maka kita diwajibkan untuk mandi wajib ya. Kita harus mandi janabah untuk mensucikan diri karena kita sudah mengeluarkan air mani ya. Jadi itu tadi ya, kalau air mani itu kita wajib untuk mandi janabah. Dan air mani itu walaupun dia keluarnya tidak sengaja atau kita tidak tahu ya dalam keadaan kita mimpi basah misalnya, itu berarti apa? Kita wajib mandi janabah. Nah, itu tadi ya mengenai mani. Justru seorang perempuan itu lebih banyak mengeluarkan mazinya daripada seorang laki-laki ya.
kadar yang dikeluarkan itu lebih banyak daripada seorang laki-laki. Nah, ada lagi yang bertanya, ingat ya, kita tidak boleh malu-malu untuk belajar ini, karena ini fikih ini adalah sangat penting dalam kehidupan kita. Fikih ini adalah yang mana nantinya menjadi tuntunan kita, menjadi syariat kita. Bagaimana hukum-hukum itu dijalankan, bagaimana kita melaksanakan sesuatu ketika kita tidak tahu hukumnya ya. Jadi jangan malu-malu untuk ketika kita belajar mengenai ini. Yang laki-laki, yang perempuan. Laki-laki pun harus juga paham tentang haid, istihadah, dan juga nifas. Karena ketika seorang laki-laki itu tidak tahu ilmunya dan nanti mendapatkan istri yang juga tidak tahu ilmunya, maka sang istri itu wajib untuk belajar kembali kepada guru atau ustadz ustazah. Ya. Dan suaminya tidak boleh melarang karena suaminya saja tidak bisa mengajarkan. Makanya itu tadi pentingnya bahwa seorang laki-laki itu perlu mempelajari fikih wanita mengenai haid ini ya. Jadi ketika istrinya nanti paham hukum haid dan lain sebagainya, alhamdulillah. Tapi ketika istrinya tersebut tidak tahu apa-apa hukum tentang haid, tidak tahu bagaimana membedakan mana haid mana istihadah, tidak tahu bagaimana nifas itu, bagaimana caranya kalau kita sedang nifas seperti itu, maka si perempuan itu, si istrinya itu wajib menuntut ilmu lagi dan dia diperbolehkan untuk menuntut ilmu jauh dari suaminya itu. Karena itu tadi pentingnya dari kita mempelajari fikih ya. Ada yang perlu dipertanyakan? Ada yang bertanya? Dan sebelum itu ibu akan memberikan suatu game ya, bukan game. Kita di sini menggunakan game untuk mengetes sampai mana pemahaman anak-anak terhadap materi yang sudah ibu sampaikan tadi ya. Materinya mengenai siapa yang masih ingat haid, nifas, istihadah, mani, wadi dan juga mazi ya. Nah, jadi di sini ibu akan membagikan kalian semua kertas yang sudah bertuliskan nomor ya, bertuliskan nomor. Jadi ibu akan menulis di sini ada nomor 1 sampai dengan nomor 25 ya. Jadi nanti kalian pasangkan di kepala, kalian pasangkan dan ada perekatnya ya di kertasnya ini. Kalian pasang ini masing-masing satu orang satu, tidak perlu urutan nomornya. Jadi terserah dia mau ambil nomor berapa ya. Terserah dia mau ambil nomor berapa. Nah, setelah itu silahkan sekretarisnya silahkan diambil ya kertasnya, dibagikan satu-satu, tidak perlu berurutan ya, tidak perlu berurutan. Silahkan. Nah, sudah dipasang semuanya, sudah. Setelah itu silahkan semuanya baris ya, satu baris, 12 orang di sebelah kiri, 13 orang lagi di sebelah kanan ya. Nah, cara mainnya nanti ibu akan bilang seperti ini. Ketika ibu bilang tepuk ganjil 1 kali, tepuk genap 2 kali, dan siapa yang salah silakan nanti maju ke depan. Oke? Nah, ya, kita mulai ya. Kita percobaan dulu ya. Tepuk genap, tepuk ganjil, genap, ganjil, ganjil, ganjil. Nah, ayo Fitriana silahkan ke depan. Nah, itu tadi contohnya seperti itu ya. Nah, kita sekarang mulai nih ya. Seperti yang sekarang mulai. 1, 2, 3. Tepuk ganjil, genap, genap, ganjil, ganjil, genap. Nah, Nova Widya. Ya. Nah, silahkan Nova Widya maju ke depan. Kita pilih 3 orang ya. Nah, kita ulangi sekali lagi. Kita ulang lagi ya. 1, 2, 3. Tepuk genap, ganjil, genap, genap, ganjil. Nah, Dewi Laili Ramadhani nomor urut 5 ya. Silahkan maju ke depan. Nah, satu lagi ya, kita satu lagi ya. Tepuk genap, genap, ganjil, ganjil, genap. Nah, nomor urut
7. Nah, silakan di depan. Nah, jadi di depan kita sudah ada 3 teman kita ya, nomor urut 2, 5, dan juga 7. Nah, sekarang Ibu kasih pertanyaan dulu. Silahkan yang lain boleh duduk. Nah, nomor urut 2. Coba sebutkan hal-hal yang boleh dilakukan. Baik anak-anak semuanya, karena pembelajaran sudah selesai dan waktu menunjukkan pukul 9:15, jadi kita akhiri saja pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, sebelum itu Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.